Selamat pagi, Shalom Bapak Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama saya pagi ini mengajak saudara semua untuk merenungkan sabda Tuhan. Kita akan baca bersama dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6 saya akan bacakan bagi kita. Melalui alasan itu aku mengingatkan engkau untuk mengobarkan karunia rohani dari Elohim yang ada padamu melalui penumpangan tanganku. Ayat ini adalah tentu kita semua tahu dan paham surat yang ditujukan oleh Paulus kepada Timotius sebagai anak didiknya, di mana Paulus menghendaki supaya anak didiknya tersebut mengobarkan karunia rohani dari Elohim yang ada pada dirinya melalui penumpangan tangan Paulus, yaitu karunia rohani melayani sebagai gembala untuk menggembalakan dan mengajar jemaat. Maka pelayanan tersebut yang sudah dilayani atau dilakukan oleh Timotius, di mana Paulus menumpangkan tangan atas Timotius untuk melakukannya, menahbiskannya, meneguhkannya sebagai gembala. Maka Paulus ingin supaya pelayanan yang sudah diberikan kepada Timotius ini untuk dikorbankan sebagaimana atau diibaratkan sebagai api yang harus dikobarkan. Artinya pelayanan penggembalaan dan pengajaran yang Timotius sudah jalani di dalam hidupnya harus dijaga oleh Timotius supaya tidak padam, Bapak Ibu. Pelayanan rohani yang dia dipercayakan Tuhan di dalam hidupnya harus dijalani dengan tabah, harus dilakukan dengan penuh semangat. Paulus sampaikan, Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang bisa membuat pelayanan rohani atau karunia rohani yang dilakukan, dijalani oleh seseorang, oleh Timotius juga oleh kita ini bisa tidak berkobar lagi, bisa padam. Yaitu yang pertama karena perasaan takut. Kalau saudara baca di ayat yang ke-7, di sana Paulus katakan, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa, kasih, dan pengendalian diri. Paulus meminta supaya Timotius ini melayani dengan sungguh, tetap semangat dalam pelayanan penggembalaannya, dan dia diingatkan Elohim itu sudah memberikan kepada kita kuasa, kasih, dan pengendalian diri, bukan roh ketakutan. Karena itu roh ketakutan harus kita singkirkan dalam diri kita. Jangan biarkan perasaan takut menguasai kehidupan dan pelayanan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut untuk menyatakan kebenaran kepada jemaat yang saudara percayakan. Jangan takut untuk ditolak karena merasa diri muda. Paulus pernah ingatkan itu supaya Timotius ini tidak memandang dirinya rendah karena dia masih muda. Dia harus tetap jadi teladan walaupun dia ini masih muda dalam penggembalaannya. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, jangan kita takut untuk terus maju. Jangan kita takut untuk terus mengembangkan diri kita. Jangan takut kalau kita ini, jangan-jangan saya tidak mampu, saya tidak bisa ini. Kalau kita sudah menghakimi dan membatasi diri kita sendiri, maka kita akan berhenti di situ. Kita tidak akan bisa mengobarkan api pelayanan di dalam diri kita. Jangan takut dicap sesat, jangan takut dicap bodoh dan lain sebagainya. Roh-roh ketakutan tersebut harus kita singkirkan di dalam diri kita. Jangan takut menjalani hidup saudara, jangan takut menapaki masa depan saudara. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kita. Lalu hal yang kedua yang bisa menghalangi seseorang untuk mengobarkan karunia rohani yang sudah Elohim berikan atau percayakan di dalam hidup seseorang, selain rasa takut tadi, adalah perasaan malu. 2 Timotius pasal 1 ayat 8 nanti saudara bisa baca di sana. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, jangan dibuat malu akan kesaksian Tuhan kita, atau juga aku selaku tawanannya. Sebaliknya hendaklah engkau menderita bersama dalam Injil sesuai dengan kuasa Elohim. Ini artinya bahwa Timotius dan juga setiap kita, Bapak Saudara,
tidak boleh malu atas penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tidak boleh juga malu atas penderitaan yang dialami oleh Paulus selaku tawanan Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus. Bagaimana dia harus dibelenggu, bagaimana dia mengalami begitu banyak penderitaan yang luar biasa. Dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, dalam kita melayani sesama kita, jangan malu. Dalam penderitaan kita, seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita, seolah-olah Tuhan tidak membela kita, tetapi justru kita ini mengalami penderitaan. Kalau kita merasa malu dalam penderitaan pelayanan kita, kita merasa seolah-olah Tuhan tidak menyertai dan tidak membela kita, tidak memelihara kita, maka kita bisa, api pelayanan kita akan redup, bahkan bisa padam, kita bisa mundur, saudara. Paulus katakan di 2 Timotius 1 di ayat yang ke-12, aku menderita hal-hal ini, namun aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku telah percaya, dan aku telah diyakinkan bahwa dia sanggup menjaga pertaruhanku sampai pada hari itu. Pada hari di mana Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya, pada hari di mana pekerjaan pelayanan Paulus sudah selesai. Jadi Bapak Saudara, teruslah berjuang, tetaplah tabah dalam pelayanan saudara, tetaplah semangat mengobarkan api pelayanan saudara. Di mana Tuhan percayakan, di mana Tuhan tempatkan, kobarkan itu, layani dengan sungguh, tabah dan tetaplah semangat. Jangan takut, jangan malu, walaupun kita melayani dengan berbagai-bagai penderitaan. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi saudara semua. Semangat pagi, Tuhan Yesus HaMasyiah memberkati kita semua. Haleluya. Amin.